الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang muttaqin, keimanan dan ketakwaan jamaah Jumat Masjid Al-Munawirin, insyaallah diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan ibadah Jumat sebagai bukti otentik bahwa kita adalah hamba Allah yang mukhlis, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang beriman. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dengan takwa ini saudara, insyaallah Allah akan mempermudah seluruh persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan seluruh problematika kehidupan manusia, entah anak muda yang tua, juga kita semua para keluarga, masyarakat bangsa dan negara dengan beriman dan bertakwa ini akan diberikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Amin. Mayyatillah dalam firman Allah, yaj'al lahu makhrajan, diberikan solusi bagi orang yang bertakwa. Karena takwa ini sebuah ideologi, sebuah kekuatan, sebuah visi misi umat Islam yang selalu didenungkan di setiap mimbar Jumat. Tidak sah Jumatan kalau tidak ada wajib takwa. Karena yang pasti mengajak pribadi dan kita semua, bukan tidak ada takwa bapak-bapak sekalian, justru sudah ada takwa. Mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita. Kualitas dari segi mutu, bagaimana ketakwaannya makin baik, makin naik kelas, tambah umur makin banyak ibadah kita. Bukan hanya banyak, tetapi juga mutu, naik derajatnya dari level syariat menuju hakikat dan makrifat, filosofi dan falsafah. Kenapa Islam mewajibkan kita sholat? Kenapa Islam mewajibkan kita harus berzakat? Itu yang kita pelajari. Kenapa juga setiap tahun ada kewajiban mu'atimul hajjah wal umrah lillah, kewajiban mengenai haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Nah, arkan Islam yang saya negara harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan dalam perspektif kognitif sebagai pengetahuan semata, tetapi juga menjadi afektif perubahan sikap moral dan akhlak. Itulah yang dilakukan baginda Rasul ketika beliau diutus dunia ini. Hanya satu kata beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia sedunia, termasuk kita bangsa Indonesia yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi mahabbah kecintaan kita sangat tinggi kepada baginda Rasul, bahkan ingin berulang-ulang ziarah ke makam Rasul hanya untuk ziyadatil mahabbah ila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara, ketika kita ngaji begitu untuk menghibur Allah, jika kalian semua betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa Rasulullah itu sudah dipuji oleh Allah Subhanahu ada khuluqin azim. Ayat ini populer untuk kita dan yang biasa mengadakan Maulidul Nabi.
bahwa Rasul adalah memiliki akhlak yang sangat agung. Dan ada akhlak, ada adab, ada ilmu. Kita sering mendengar bahwa al-adabu fawqal ilmi, bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Boleh jadi profesor, boleh jadi kita sudah S3, boleh jadi kawan-kawan sudah alumni kuliah, tapi adab ini saudara, etika, moral, ini menjadi PR kita bersama. Wakil khusus generasi muda, anak-anak remaja, keturunan kita, adik-adik kita, mantu kita, dan juga keluarga kita. Bagaimana peran ayah menjadi ku'ampusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kita, menjaga adik-adik kita, keluarga kita, naro dari siksa api neraka. Dan ini sering kita dengar, karena mimbar Jumat yang sangat singkat ini, jamaah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah mimbar dalam rangka tabarruk kepada Allah. Kita buang sejenak rasa takabur kita, rasa riya, rasa sum'ah, rasa melebihi sesuatu daripada yang lain. Ini memang tidak boleh. Setinggi apapun masih ada yang tinggi. Sehebat apapun ilmu pengetahuan seorang, ternyata dia hanya spesifikasi di bidangnya. Boleh jadi dia profesor, ternyata hanya spesifik di bidang itu sendiri. Tidak bisa menguasai seluruh ilmu pengetahuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat sebagai sindiran untuk kita supaya tidak sombong ketika memiliki ilmu pengetahuan. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua orang yang memiliki ilmu itu ada alim. Man huwa alim. Siapa orang alim itu yang dimaksud? Tidak lain adalah Allah, wa Rahman, wa Rahim, wa Malikul Qudus, wa Jabbar dan sebagainya. Kita juga membaca Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa dalam semasa mulai ini kita bersalawat pada Rasul hari Jumat. Saya yakin tinggi-tingginya jamaah Muhajirin dan sekitarnya mengadakan rutinitas pada Jumat. Itu sudah amalan rutin umat Islam sedunia. Kita mencintai malam Jumat. Kita mencintai Sayyidul Ayam, hari yang terbaik. Memperbanyak zikir-zikir sesuai keyakinan kita. Memperbanyak qiraatul Quran, bacaan-bacaan tadarus kita. Bukan ketika Ramadan saja. Sebagai besar umat Islam sedunia, penyakitnya adalah ketika Ramadan dia merayakan, membesarkan, mengagungkan, dan kemudian memperbanyak khatmul Quran, tapi bulan-bulan yang lainnya tidak baca Quran. Ini kebetulan untuk saya pribadi dan kita. Sama-sama kita perkuat qiraatul Quran, sama-sama ta'alum Quran yang kita tinggikan. Bagaimana tahsinul Quran ini menjadi isi-isi kita sehari-hari. Boleh jadi tajwid kita kurang dan juga atau yang lebih mungkin menambah menaikkan derajatnya melalui majlis taklim, masjid ini, kajian-kajian spesifik pendalaman Al-Quran. Kalau naik kelas berarti pendalamannya pada level tafsirul Quran. Berapa tafsir Quran yang sudah kita pelajari dan kita pelajari. Sampai barangkali tidak jalur agar kita tiba mungkin secara tidak selesai kita main. Karena ini Islam ini hebat. Ketika hadir ayat pertama juga ikra. Baca dan baca. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat. Bahkan beliau disebut seperti sholawat yang tadi baca. Nabi Ummi. Itu sebenarnya saudara, Allah punya tujuan tertentu kenapa Rasulullah Muhammad SAW Nabi Ummi. Seorang Nabi yang seolah-olah tidak mengajarkan, tidak pernah belajar. Mana di korek saya baca. Kalau kita ada jenjang TK maupun atau madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, boleh jadi pondok pesantren dan sebagainya. Atau kita ambil pendidikan umum saja. Tapi Rasulullah sekalipun tidak melalui jenjang itu. Ingat, Rasulullah yang manusia biasa. Innama ana basharun mislukum, tapi bedanya apa? Yuha ilayya. Rasulullah hadir diberikan wahyu, diberikan bimbingan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak seperti kita. Pembicaraan Rasul tidak mengandung unsur nafsu. Pembicaraan Rasul tidak berdasarkan emosional, tidak berdasarkan baper, tidak berdasarkan hal-hal yang hanya rasional, tapi mengedepankan
ilmu bahasa, ilmu hati, dakwah dengan bil hikmah. Nah, bagaimana kita, para ustaz, para kiai, dan juga para masyarakat para zaman lurah sampai pimpinan tertinggi, itu memiliki potensi untuk berdakwah. Nah, berdakwah dalam makna yang sangat luas sebenarnya, haddun nas alal khair, mengajak manusia kepada jalan khair, kebaikan. Jalan-jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Karena Islam hadir memberikan kedamaian. Islam hadir mengajarkan persatuan. Islam hadir mengajarkan ukhuwah Islamiyah. Karena Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia itu sudah itu sangat relevan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita sebagai warga negara khusus ibu kota Jakarta, pasca pilkada hendaknya menerapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita terapkan ukhuwah al-Islamiyah, bersatu untuk kebaikan. Perbedaan itu hal yang biasa. Sejak zaman Rasulullah memang sudah berbeda. Para sahabat, kalau sudah Rasulullah bilang A, itu ikuti A. Bahkan saya baca dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi misalnya, kullu ummati yadkhulun, semua umat saya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang leceh, yang enggan, yang membantah, itu masih ada penjelasan. Sekarang ini saudara, farudduhu ila Allah wa Rasul juga penting. Bagaimana kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Penafsiran boleh berbeda, tapi kita hidup tetap bersama. Sholat tetap berjamaah, menjaga ukhuwah. Perbedaan itu selalu ada. Bahkan di internal keluarga pun sering perbedaan antara suami dan istri. Dan itu sebuah keniscayaan. Di masyarakat juga sama. Tapi Islam, alhamdulillah, kul Islam lau khair. Islam artinya perbaikan, itu adalah sebuah kebaikan. Kalau orang ingin bahagia, dia harus Islam. Kalau orang ingin damai, ingin sejahtera, dia harus Islam. Apa maknanya itu? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, dalam mukadimah ayat Al-Rasul surat ke-13 ayat 11. Allah tidak akan berubah nasib seseorang, nasib satu bangsa, nasib satu masyarakat, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali masyarakat bangsa kaum itu yang berubah nasib dirinya. Karena orang yang ingin mendapatkan bahagia, dia harus merubah diri. Hendak ditaksir, kata Rasulullah. Mulai dari diri kita. Kita wudhu diri kita. Kita ngajak jamaah, diri kita jamaah. Kita ngajak haji, diri kita maju paling duluan untuk tolabul ilmi. Menuntut ilmu yang tidak akan pernah habis. Dalam perspektif khotib, kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian hadis, kajian-kajian fikih, hatta kullu nafsin dha'iqatul maut, saudara, tidak akan pernah habis. Karena kita menuntut ilmu pesan bagi Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tetap semangat, tidak mengenal ilmu, masih berikan kesehatan, masih menampakkan kaki kita masih bisa berjalan. Bahkan kita ketika melihat jamaah haji umur 65 tahun, 70 tahun, saudara masih bisa tawaf putar Ka'bah 7 hari, masih bisa sa'i, Safa dan Marwah, masih bisa tahallul, masih bisa wukuf di padang Arafah, masih bisa Musdalifah sekalipun ada kebijakan murur, tidak turun di Musdalifah, tidak mengambil batu, tetapi naik di kendaraan karena ada fatwa para ulama. Lanjut masih di Mina, mereka masih bisa semangat untuk umroh umur 65 tahun ke atas. Nah, kita sama-sama bangsa Indonesia, masyarakat kita khusus menghadiri ke sekitarnya ini untuk semangat beribadah, semangat berbagi. Ya Allah, saya harus. Bagaimana semangat ibadah dan bisa menghayati apapun? Bagaimana semangat ketika dia membaca rukuk, baca sujud, kalau tidak memahami filosofi maknanya? Karenanya melalui media, majelis taklim, dimanapun lembaganya, di mana sudah ada taman-taman pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah, pondok pesantren. Sekalipun kita tidak pondok, sudah karena himah, semangat kita untuk berjuang di jalan Allah melalui thalabul ilmi ini kuat dan semangat dan tidak mengenal usia, maka insya Allah kita ingat Rasulullah pernah bersabda,
Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, siapa orang yuridillah bihi khairan, yang dikehendaki oleh Allah bahwa dia adalah orang baik, yufaqihu fiddin, pasti dia akan memahami ajaran-ajaran agama melalui majelis-majelis taklim. Kita ingat juga bahwa Allah akan mengangkat derajat hamba-hamba yang beriman dan diberikan ilmu pengetahuan yang luas dengan beberapa derajat, baik derajat di sisi manusia maupun derajat kelak di sisi Allah SWT. Dan khutbah kita ini membuka pribadi kita semua, memotivasi kita untuk semangat beribadah dan semangat tolong ilmi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum